selama kehamilan itu terjadi tuh perubahan-perubahan di dalam tubuh mams, termasuk di otot. Jadi otot mams itu menjadi lebih rileks, termasuk otot panggul. Otot panggul itu juga memang sudah menopang tuh beban kehamilan tersebut. Sehingga pasti sedikit banyaknya ada pengaruh terhadap otot panggul. Dalam hal ini mempengaruhi MIS-V. Jadi MIS-V itu ditopang oleh otot-otot panggul, ya. Yang namanya MIS-V yang bisa longgar tersebut itu disebabkan oleh otot panggulnya yang memang lebih rileks. Nah, pada saat mams melahirkan secara pervaginam, jadi melalui jalan lahir, itu ada resiko untuk terjadinya robekan, khususnya untuk mams yang melahirkan anak pertama. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini saya akan membahas satu topik, yaitu yang berhubungan dengan MIS-V. Jadi banyak juga nih yang nanya, dok bener gak sih setelah melahirkan, itu MIS-V itu jadi lebih longgar? Nah, pengen tahu seperti apa? Atau gimana sih cara mencegahnya? Atau ada nggak treatmentnya setelah itu? Nah, pengen tahu? Ikutin terus ya. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini, atau yang belum subscribe, ayo, buruan subscribe. Cara yang gampang, tinggal klik tombolnya di bawah sini. Ya, jangan khawatir karena subscribe itu gratis. Dan juga nyalakan loncengnya supaya setiap kali ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Jadi selama hamil, mams itu membawa beban, yaitu si janin. Ya, janin yang berukuran dari kecil sampai besar. Sampai beratnya itu sekitar kiloan. Bisa 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Ya, bahkan ada yang sampai 4 kilo dan 5 kilo. Nah, tergantung nih janinnya 1 atau 2 atau 3 ya. Atau bahkan ada yang lebih. Nah, selama kehamilan itu terjadi tuh perubahan-perubahan di dalam tubuh mams, termasuk di otot. Jadi otot mams itu menjadi lebih rileks, termasuk otot panggul. Karena itu, pada saat mams hamil, mams juga disarankan untuk boleh ikut nih senam hamil, prenatal yoga, atau misalnya ada senam Kegel. Nah, itu juga mams boleh lakukan supaya otot-otot panggul mams itu menjadi lebih kuat. Nah, tujuannya apa? Tujuannya salah satunya untuk menopang si baby tersebut. Jadi ada rahimnya yang membesar, ada air ketuban, ada plasenta. Nah, itu untuk menopang tuh supaya mams nggak sakit nih daerah pinggulnya. Selain itu, senam-senam atau misalnya prenatal yoga itu juga bisa memperkuat nih otot panggul yang tujuannya nanti untuk membantu mams melahirkan secara normal atau pervaginam. Yang mau melahirkan secara sesar pun tidak ada salahnya, karena tadi ada manfaatnya juga. Jadi mams tuh nggak merasakan lebih jompo. Jadi mams posturnya tetap baik. Nah, pada saat mams hamil, ya ada perubahan ya tadi di otot tersebut. Jadi otot panggul itu juga memang sudah menopang tuh beban kehamilan tersebut. Sehingga pasti sedikit banyaknya ada pengaruh terhadap otot panggul. Dalam hal ini mempengaruhi MIS-V. Jadi MIS-V itu ditopang oleh otot-otot panggul ya. Yang namanya MIS-V yang bisa longgar tersebut itu disebabkan oleh otot panggulnya yang memang lebih rileks. Nah, pada saat mams melahirkan secara pervaginam, jadi melalui jalan lahir, itu ada resiko untuk terjadinya robekan, khususnya untuk mams yang melahirkan anak pertama. Ya, kemungkinan besar akan terjadi robekan atau misalnya digunting yang namanya episiotomi. Jadi MIS-V-nya digunting. Nah, itu tujuannya supaya untuk membantu proses persalinan. Nah, tapi jangan khawatir mams. Misalnya mams setelah melahirkan ada robekan, itu tentunya harus segera langsung diperbaiki atau di-repair. Jadi dijahit lagi tuh ya supaya menyatukan nih otot-otot yang robek ya. Kalau tidak disatukan, nah itu yang menjadi ototnya rusak tuh. Jadi ada celah. Nah, itu yang menyebabkan MIS-V-nya menjadi longgar. Memang mams yang melahirkan misalnya sudah sekali, 2 kali, 3 kali melalui jalan lahir, itu memang akan mempengaruhi ya otot-otot panggul tersebut. Ya, meskipun sudah diperbaiki. Nah, ada yang namanya misalnya teknik yang sekarang digunakan misalnya vaginoplasti. Nah, itu bisa merupakan suatu tindakan yang kita rekonstruksi ya dari MIS-V tersebut. Jadi otot-ototnya kita perbaiki lagi sehingga dengan tujuan supaya si MIS-V-nya itu menjadi lebih tidak prolaps lah, jadi tidak gampang turun atau tidak longgar ya. Jadi kita mengembalikan seperti fungsi semulanya. Nah, bagi mams yang melahirkan terus tidak ada robekan. Jadi gimana dok? Apakah perlu dirobek atau perlu digunting terus baru dijahit lagi? Nah, sebetulnya tidak perlu sampai seperti itu. Mams juga bisa melakukannya dengan secara alami ya. Salah satunya mams bisa melakukan senam Kegel. Ya, senam Kegel itu adalah senam yang menggunakan otot panggul. Ya, jadi itu bisa dilakukan kapanpun ya. Pada saat mams lagi duduk seperti ini, mams juga bisa melakukan senam Kegel. Senam Kegel itu adalah mams mengencangkan otot daerah panggul tersebut. Ya, kalau mams misalnya bingung, coba pada saat mams pipis atau buang air kecil, nah coba mams itu tahan pipisnya ya.
dengan menggunakan otot panggul. Nah, kalau misalnya benar, itu berarti pipisnya tertahan. Nah, berarti itu otot yang memang Mams harus latih. Ya, jadi Mams bisa melakukan latihan tersebut, misalnya dalam berapa repetisi, 15 repetisi atau 20 kali repetisi, nanti Mams bisa ulang lagi, misalnya 3-4 kali dalam sehari. Itu bisa memperkuat juga otot panggul. Dan sampai sekarang belum ada misalnya ramuan-ramuan khusus yang bisa Mams gunakan. Misalnya nanti misfinya direndam apa-apa gitu ya supaya jadi ketat lagi. Itu tidak ada ya. Jadi Mams harus menjaga daerah kebersihan misfi juga. Kalau misalnya Mams ingin mengencangkan atau membentuk kembali nih, misalnya Mams merasakan longgar. Nah, itu yang longgar tersebut adalah si ototnya. Jadi, Mams boleh konsultasi ke dokter kandungannya. Nanti bisa untuk misalnya apakah layak untuk dilakukan vaginoplasti atau tidak. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin. Until tomorrow and stay healthy.